Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sriwijaya TV. Cak mana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan hari ini tentunya senang sekali saya Karimah Saraswati bersama rekan saya dan saya Farhan Davi Saputra. Kami kembali hadir menjumpai pemirsa tentunya dalam program talk show kesayangan Kito Galo, yaitu Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Tempat dimana kita pacak ngobrol santai, tapi tetap penuh cerita. Dan seperti biasa, Cerita Wong Kito selalu mengundang narasumber inspiratif. Dan hari ini Farhan, kita sudah kedatangan siapa? Ya, sekarang kita sudah kedatangan Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan, yaitu Bapak Hasandri Agustiawan SAG MSI. Oke, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat. Ya, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol, Karimah dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang penyiaran, khususnya peran fungsi dari KPID Sumatera Selatan. Betul. Oke, nah mungkin kita bisa langsung ke basic-basicnya dulu nih Pak. Kita bakal bahas mengenai basic dasar ataupun fungsi dari media di masyarakat. Nah sebenarnya Pak, fungsi ataupun peran media penyiaran untuk masyarakat itu sejauh ini tuh gimana sih Pak menurut Bapak sebagai Wakil KPID Sumsel? Ya baik Farhan dan pemirsa Sriwijaya TV. Kalau kita berbicara masalah sejauh mana sebenarnya peran penyiaran itu, media penyiaran terhadap masyarakat. Dari dulu sampai sekarang peran lembaga penyiaran itu sangat strategis. Pertama, lembaga penyiaran itu ya selalu membentuk opini publik. Apapun yang diberikan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan. Lembaga penyiaran itu sama seperti media-media lainnya sebenarnya. Mereka berposisi sebagai penyampai informasi, ya, memberikan pendidikan, memberikan hiburan dan lainnya bagi masyarakat. Oleh karena itu kalau kita berbicara sejauh mana peranan media penyiaran terhadap masyarakat, maka dapat saya katakan bahwasanya media penyiaran punya andil besar dalam membangun karakter masyarakat. Oleh karenanya Komisi Penyiaran Indonesia itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat terhadap produk-produk dari penyiaran ini. Oke Pak, jadi media penyiaran sendiri itu harus punya kualitas gitu ya Pak dalam kontennya. Oh ya, jelas ya. Jelas harus punya kualitas, punya produk-produk yang terukur, sehingga apa yang diamanahkan oleh negara kepada mereka itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mencerna apa sebenarnya yang mereka dapat dari informasi yang mereka dengar maupun mereka tonton di televisi itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri itu kenapa Pak media penyiaran harus menjaga ya kualitas dari konten siarannya itu? Ya, berbicara kenapa media penyiaran harus menjaga kualitas ya. Pertama, kalau kita tarik ke sini saat ini sebenarnya apa ya, ada ancaman yang serius terhadap lembaga penyiaran ini ketika mereka tidak mempertahankan konten atau setidaknya mengevaluasi konten-konten yang ada. Karena apa? Sebuah media baru ini sudah tidak bisa dihindari. Oleh karenanya media penyiaran terutama media resmi seperti Sriwijaya TV dan lainnya harus menjaga bahkan mengedepankan konten-konten yang lebih baik dari media baru itu. Karena apa? Karena kecenderungan masyarakat sekarang ini sangat mencintai produk-produk dari media baru itu. Ya, pertimbangannya mungkin pertama mudah diakses dengan biaya yang sedikit, dengan tempat yang tidak terbatas mereka bisa mengakses itu. Namun demikian ini bukan menjadi apa kalimat akhir ataupun kiamatnya bagi dunia penyiaran yang berfrekuensi. Justru momen ini harus dijadikan cambuk bagi mereka untuk apa? Berkreativitas lagi dalam rangka memberikan produk-produk yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga saya yakin apapun yang dilakukan kawan-kawan lembaga penyiaran yang berizin berfrekuensi seperti kawan-kawan televisi dan radio ini akan tetap diterima oleh masyarakat. Kan sekarang ada banyak pendapat yang mengatakan radio itu habis, padahal tidak. Justru radio itu saat ini girahnya sangat tinggi. Komisi Penyiaran Indonesia daerah Sumatera Selatan, saya sendiri menjalani itu ke daerah-daerah, ternyata pendengar radio itu masih sangat tinggi.
Begitupun televisi ya. Televisi itu masih banyak yang menonton kan. Saya sering sekali mendengar berita-berita daerah baik dari Sriwijaya TV maupun dari TV-TV lokal lainnya di Sumatera Selatan. Tujuannya pertama misalnya karena peran saya sebagai komisi pengawas dari penyiaran, juga saya akan menikmati berita-berita lokal Palembang dari lembaga-lembaga penyiaran lokal di Kota Palembang ini, seperti itu. Oke, begitu Bapak. Jadi kan tadi udah Bapak bahas juga nih kalau misalkan media itu ternyata sebagai salah satu jembatan untuk membangun karakter bangsa. Yeah. Nah, kira-kira Pak, gimana bentuknya gitu? Media bisa membangun dan berkontribusi untuk membangun karakter bangsa itu seperti apa? Ya. Produk yang dihasilkan media itu secara cepat maupun lambat laun akan mempengaruhi karakter yang menyaksikan. Ketika misalnya ada tayangan-tayangan anak yang berbau kekerasan, maka itu secara tidak langsung nanti besok atau lusa anak-anak akan menyesuaikan diri atau mengikuti apa yang dilihat di televisi itu. Begitu juga ketika ada pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan moral yang baik ya, sinetron yang baik ya, maka masyarakat penonton akan terpengaruh, terhipnotis dengan apa yang dilakukan oleh figur-figur yang mereka tonton itu. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, Komisi Penyiaran Indonesia pernah misalnya menghentikan tayangan. Dulu ada di televisi nasional program Smackdown itu ya, Smackdown ya. Sehingga di sekolah-sekolah dasar, di PAUD, di TK-TK itu anak-anak pada Smackdown semua. Iya, itu ya. Jadi pertanyaannya betul ya. Sejauh itu pengaruhnya sangat besar. Oleh karenanya mungkin salah satu tujuan pemerintah membentuk lembaga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ini sebagai lembaga negara independen ini untuk melakukan pengawasan itu sangat betul. Karena kalau tidak diawasi, maka lambat laun bangsa kita ini, generasi kita ini akan hancur karena produk-produk dari dunia penyiaran ini. Kita sedikit penasaran ya Pak, selain KPID itu siapa saja yang berperan dalam mengawasi acara media di siaran gitu? Ya, kita lihat dulu. Kalau medianya media elektronik, sudah jelas yang melakukan pengawasan itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian ada juga Dewan Pers, ya, kemudian juga ada PWE, kalau dia pelanggarnya dari konten segi jurnalistiknya. Tetapi kalau produk penyiaran itu yang melanggar adalah kontennya, misalnya film-filmnya ataupun teknik wawancaranya ataupun program anggaplah misalnya ada program film daerah yang melanggar, maka itu ranahnya ranah KPI. Tapi kalau media-media lain seperti kan ada banyak media cetak, media online itu ranah ada Dewan Pers, ada Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, berkaitan dengan pertanyaan siapa selain KPI yang melakukan pengawasan terhadap produk penyiaran di Indonesia ini, maka bisa saya jawab adalah masyarakat harus ikut berpartisipasi. Kami ini kan hanya wakil pemerintah. Oleh karenanya sebagai benteng terakhir adalah perannya masyarakat. Masyarakat ikut mengawasi produk-produk penyiaran itu, melaporkannya ke Komisi Penyiaran Indonesia, dan itu tentunya bermanfaat bagi kami. Karena kami akui kami memang melakukan pengawasan selama 24 jam ya. Kalau kawan-kawan ke KPID ya, di situ ada alat monitor kami, alat sadap kami yang hidup selama 24 jam dalam rangka mengawasi program-program siaran, terutama siaran di lokal ini. Oleh karenanya kawan-kawan televisi ini kan tidak bisa lepas itu. Kalau ada pelanggaran itu langsung kita semprit saja ya. Nah, di luar itu kan kita ini manusia, ada keterbatasan. Kalau untuk pengawasan radio itu baru sekitar Kota Palembang. Untuk luar Palembang, maka di luar Palembang kita bentuk namanya masyarakat peduli penyiaran ya, kelompok masyarakat peduli penyiaran yang mereka kalau mendengar radio ada pelanggaran dari itu, maka mereka kita persilakan untuk melaporkannya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Jadi pengawasan ini ya tidak hanya dibebankan kepada kami terbatas ya, komisioner 7 orang, stafnya sampai sekarang hanya 12 orang, itu pun sekarang alhamdulillah sudah lulus P3K semua, maka kami punya keterbatas itu. Oleh karena masyarakat kami persilakan kalau melihat tayangan di televisi, konten-konten di televisi yang dianggap tidak layak, melanggar, maka silakan melapor ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Oke, berarti Pak bukan hanya tugas KPI Sumsel, bukan hanya tugas KPI nasional, tapi kita semua bertugas. Kita semua
bertugas untuk menjaga media ataupun mengawasi media Iya, khususnya di Sumatera Selatan. betul. Ini menarik. Ketika misalnya siapa sebenarnya yang harus menjadi petugas pertama dalam rangka menyerap konten-konten penyiaran ini? Kami, kebetulan Bapak ini wakil ketua dan bergabung di bidang kelembagaan. Yang salah satu program kami adalah literasi media. Literasi media itu kita berangkat ke daerah-daerah, kemanapun di Sumatera Selatan ini, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya media yang harus ditonton itu, media yang harus dicerna itu adalah media berizin. Kalau nonton YouTube itu tidak tidak ada nilai tanggung jawabnya. Tontonlah Sriwijaya TV. Itu yang punya nilai plus dan berita-beritanya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan berdampak negatif kepada anak-anak kita. Oleh karenanya saya tekankan yang menjadi remote utama dalam penyelamatan bangsa negara ini adalah orang tua, ibu terutama. Bagaimana jam-jam khusus misalnya bisa mengarahkan anaknya, oh ini tayangan yang bagus ya. Di Sriwijaya TV ada berita ini yang bagus ditonton, ada acara ini yang bisa ditonton. Itu peran orang tua. Oleh karena orang tua itu menjadi remote-nya ya. Ya. Kalau orang tua tidak berperan, maka alamat badan ya anak-anak akan hancur. Di ruang kuliah, kebetulan saya juga menjadi dosen, saya sering tegaskan kepada mahasiswa, bagaimana kita sebagai orang tua melarang anak-anak kita untuk merokok, sementara kita sendiri merokok, kan nggak bisa itu. Ya harus menjadi contoh. Oleh karena berkaitan dengan produk penyiaran, siapa yang harus mengawasi? Orang tua. Jangan melarang anak menonton YouTube sementara ibunya sambil masak terus menonton TikTok. Melarang anak joget-joget tapi ibunya TikTokan di depan handphone, ini yang salah. Itu. Berarti hal-hal tersebut kalau misalkan menurut Bapak ini setuju nggak kalau misalkan apa yang ditonton di media itu baik oleh anak, oleh remaja ataupun generasi muda itu tuh berpengaruh sama pola pikirnya? Iya. Bukan setuju dan itu pasti terjadi. Iya. Karakter bangsa ini kan dibentuk oleh apa yang dilihat sebenarnya, seperti itu. Apa yang dilihat dicontoh dan digugu. Jadi sejauh mana Pak, kalau menurut Bapak pengaruh media itu terhadap pola pikir masyarakat ya, terutama anak tadi? Kalau berbicara masalah pengaruh sangat bombastis, ya. Terutama pengaruh-pengaruh negatif. Kawan-kawan tentunya pemirsa baru ini misal di Palembang ada berita yang menghebohkan, masa masih anak di bawah umur sudah bisa melakukan kekerasan, bahkan memperkosa dan membunuh. Ini apa dampak? Ketika diwawancara media, mereka dapatkan apa itu? Dari tontonan-tontonan, media baru, media sosial. Apalagi kalau konten sekarang sudah banyak ya, Pak. benar, Pak. Hanya mementingkan yang viral-viral saja. Betul. Nah ini yang menjadi PR kita semuanya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu kan sering dihujat nih Pak, dikirimi WA. Di mana KPI? Kenapa di YouTube itu ini? Nah ini kita senyum. Mereka benar. Di benak mereka yang melakukan pengawasan produk penyiaran itu KPI, padahal tidak terbatas. KPI itu hanya melakukan pengawasan kepada media yang berfrekuensi, yang berbadan hukum seperti Sriwijaya TV, ya, TVRI, RCTI dan lain saya sebutkan itu. Pokoknya lembaga penyiaran yang berbadan hukum. Tetapi untuk produk medsos kita tidak bisa melakukan itu. Ada lembaga lain. Itu Undang-Undang ITE. Tapi bukan berarti kita tutup mata. Kita pernah misalnya ada kemarin protes tentang di medsos ada apakah film kartun anak-anak yang berbau seks ya. Itunya ke kita. Maka kita sebagai lembaga yang itu kita berikan kewenangan itu kepada Diskominfo untuk melakukan lanjut itu. Ini ya. Oleh karenanya kita berharap sekarang kan ada pembenahan lagi terhadap undang-undang penyiaran. Kita berharap untuk pengawasan medsos media baru itu dikembalikan ke KPID. Kalau ada yang mengawasi, insya Allah itu akan berkurang kan. Sekarang karena aksesnya itu kan sangat mudah. Hanya bermodalkan jingok ini nonton ya. Padahal yang ditonton mohon maaf berpengaruh kepada moral anak-anak kita. Tidak berbusana misalnya, merokok, berdarah-darah. Apakah itu kita dapatkan dari media sekelas Sriwijaya TV? Tidak. Kawan-kawan Sriwijaya TV itu lebih selektif. Tidak pernah ada dalam televisi ini keluar orang yang sedang merokok, berdarah-darah, anak di bawah umur, mohon maaf tanpa busana dan sebagainya. Oleh karenanya sekali lagi tayangan yang bermanfaat, tayangan yang hebat itu tayangan yang keluar dari media resmi seperti itu.
Wah, luar biasa Pak. Jadi memang media penyiaran ini nggak hanya cuma hiburan, tapi Iya. juga tentang pembentukan karakter dari masyarakat itu sendiri. Nah pemirsa, masih banyak sekali yang pengen kita bahas tentunya bersama Bapak Hasan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cerita Wong Kita. Cerita Kita Galau.